إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya sekuat kemampuan kita masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Karena ketakwaan itu menjadi bekal yang terbaik dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan menjadi bekal yang terbaik pula yang menyebabkan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada dalam Jumat yang pertama di bulan Agustus, bulan yang mengingatkan kepada kita tentang suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, yaitu kenikmatan kemerdekaan. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita dulu dengan cucuran keringat, air mata dan darah, yang kemudian berhasil mengusir penjajah dari tanah kita ini, kemudian menjadilah negara Indonesia yang merdeka. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang saya bacakan tadi Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka apa yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka ketahuilah itu semua datangnya dari Allah, termasuk kenikmatan kemerdekaan. Indonesia dengan segala kekurangan yang barangkali kita rasakan pada hari-hari ini masih memiliki kenikmatan yang luar biasa, yaitu berupa kemerdekaan. Barangkali kalau kita mau tahu nikmatnya kemerdekaan, sekali-sekali buka internet, lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang semakin hari semakin sempit ruang lingkupnya. Di tempat sempit itu pun masih dihancur luluh lantakan oleh musuh Allah Israel laknatullah alaih. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, kemerdekaan ini, hendaknya kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Bagaimana cara bersyukur dengan kemerdekaan yang Allah berikan ini? Apakah cukup dengan memasang bendera, umbul-umbul yang berwarna-warni, ataukah cukup dengan mengadakan perlombaan? Dan maaf, kadang perlombaan yang tidak mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perlombaan-perlombaan yang barangkali menyelisih syariat, melanggar aturan Allah. Tapi kita semuanya meniatkan itu untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan ini. Kalau zaman saya kecil di kampung, dangdut, selesai dangdut mabuk, selesai mabuk tawuran, subuh udah orang kelengar semua. Dulu itu semua dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Salah deh kalau yang kayak begitu. Hendaknya mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu tentu dengan hal-hal yang menjadikan Allah ridho. Kita mulai dari diri kita sendirilah. Mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini pakai untuk apa? Kita jaga salat 5 waktu kita. Apa hubungannya? Loh, hubungannya sangat erat. Allah yang memberikan nikmat kemerdekaan itu, gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah, menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Salat 5 waktu, salat Jumat ini, dan yang lainnya, membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, menjaga kerukunan persatuan antar umat beragama, sehingga tidak terjadi perpecahan, pertengkaran yang sering kadang kita lihat dalam kehidupan ini.
Itu mestinya yang kita lakukan dalam mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita ini. Yang lainnya, kita mensyukuri kemerdekaan dengan menjauhi kemaksiatan, menjauhi narkoba, minuman keras, judi online, apalagi pinjaman online dan seterusnya. Kalau kita masih salah dalam bersyukur, mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini, jangan-jangan kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah murka kepada kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan Allah tidak akan mengubah nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini, kecuali manusia ini sendiri yang mengubahnya menjadi azab. Nikmat tidak disyukuri malah dikufuri. Nikmat tidak digunakan untuk kebaikan dan ketaatan, malah digunakan untuk keburukan dan kemaksiatan. Begitu dan seterusnya. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan ini kita jaga, kita rawat, kita gunakan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan bagi negara kita ini. Kita berharap negara kita menjadi negara yang adil, makmur, kata orang Jawa, gemah limpah roh jinawi, dan seterusnya itu. Caranya kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita sering meninggalkan salat maghrib, kita jaga salat 5 waktu. 5 waktu saja. Paling 5 menit kali 5, 25 menit. Masih ada sisa 24 jam lebih. 23 jam lebih kita untuk mencari atau dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Allah berikan kepada kita negara yang adil, makmur, sejahtera dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة